Semakin luas pergaulan dan lingkup pertemanan, biasanya kita akan semakin banyak bertemu orang dengan beragam kepribadian. Salah satunya, tipe introvert. Dikenal sebagai sosok yang cenderung tertutup. Tipe introvert seolah dilekatkan dengan label tertentu oleh lingkungan sosialnya. Sayangnya, gak semua keyakinan tersebut mengarah pada fakta tentang siapa introvert sebenarnya. Jangan buru-buru menilai cuma dari apa kata orang. 5 hal yang sering disematkan pada introvert berikut ini ternyata cuma mitos loh. Let's begin! Yang pertama, pendiam dan pemalu. Sosok introvert memang sering diidentikan dengan sifat pendiam dan pemalu. Padahal sebenarnya mereka juga bisa banyak bicara dan punya sisi percaya diri versinya sendiri. Seorang introvert hanya mau mengamati lingkungan lebih banyak dulu sebelum bicara panjang lebar dan tampil di depan umum. Mereka sebenarnya sengaja dengan memilih diam dan membatasi intensitas tampil di depan layar. Bukan karena nggak percaya diri atau kesulitan bicara di depan banyak orang. Tipe introvert hanya nggak suka pamer dan nggak terlalu nyaman saat jadi pusat perhatian. Uniknya, kalau sudah nyaman, mereka juga bisa banyak ngomong loh. Yang kedua, dianggap antisosial yang kesepian. Sebenarnya kurang tepat jika seorang introvert disebut antisosial hanya karena mereka nggak terlalu sering kumpul-kumpul untuk bergaul dengan banyak orang. Sebab antisosial sendiri merupakan gangguan mental dan label untuk introvert hanya dampak dari ketidakhadiran mereka dalam pergaulan sosial. Parahnya lagi, seorang introvert juga dianggap sebagai pribadi kesepian. Padahal mereka justru nyaman-nyaman saja saat sedang sendirian atau bersama teman dalam circle yang itu-itu aja. Jumlah komunitas yang dimasuki nggak pernah jadi patokan valid atas level kesepian seseorang, termasuk bagi introvert. Yang ketiga, nggak punya teman. Introvert yang nggak suka bergaul dan kerap sendirian atau jarang terlihat bersama banyak orang tidak membuat sah anggapan bahwa mereka nggak punya teman. Seorang introvert hanya merasa berteman itu bukan urusan kuantitas, tapi kualitas dan harus sefrekuensi. Prinsip inilah yang membuat orang berpikir kalau introvert hidup tanpa teman. Padahal introvert merasa lebih baik berkumpul dengan teman yang itu-itu saja dan gak harus populer, tapi nyaman dibanding karena banyak orang tapi terasa asing atau malah toksik. Yang keempat, dianggap tidak bisa menikmati hidup dengan bahagia. Hanya karena seorang introvert lebih nyaman menjauh dari ingar-bingar pergaulan. Bukan berarti mereka nggak bisa menikmati hidup. Meski nggak suka bergaul dan nggak punya banyak teman sekalipun, kita juga nggak bisa langsung menghakimi kalau pribadi introvert nggak bahagia. Mereka hanya punya cara yang berbeda untuk menikmati hidup dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Bukankah bahagia itu letaknya ada di hati dan hanya si empunya yang mampu merasakan? Sebab apa yang kita lihat nggak selamanya sejalan dengan apa yang dirasakan. Anggapan orang kalau introvert nggak bahagia bisa jadi karena standar yang dipakai saja yang berbeda. Kita nggak bisa memakai standar kebahagiaan orang lain untuk dipakai sendiri. Begitu pula dengan seorang introvert yang punya caranya sendiri. Yang kelima, ada yang beranggapan introvert nggak tahu apa-apa. Sosok introvert yang terlihat pendiam dan jarang bergaul seringkali dinilai nggak tahu apa-apa. Mereka itu cuma diam, tapi bukannya nggak mengamati sekitar. Justru introvert itu pemikir kritis dan pengamat ulung yang seringkali lihat gerak-gerik saja bisa langsung paham karakter, sifat atau bahkan tujuan tindakan orang lain. Terlebih karena dianggap naif, orang jadi terkesan meremehkan. Dan introvert bisa dengan bebas mengamati serta menilai tingkah laku sekitar. Sekali mereka sudah mau bicara, orang nggak akan bisa membantah karena ucapannya didasarkan bukti dari hasil pengamatan selama ini. Nggak selamanya penilaian terhadap seorang introvert selalu bisa didasarkan pada apa yang terlihat dari luar saja. Terlebih mitos kepribadian tanpa dasar keilmuan. Jadi, jangan buru-buru menilai introvert dari apa kata orang saja ya. Kenali dulu baru menilai. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Dahsyat.